kami telah melakukan namanya rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara, menetapkan sebanyak 184.898 daftar pemilih sementara. Kami jelaskan bahwa dalam dinamika rapat pleno tersebut kami sudah menuntaskan. Kami sudah dapatkan dalam rapat pleno provinsi bahwa rapat pleno tersebut kami tuntaskan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, termasuk masukan-masukan dari lembaga pengawas pemilu Bawaslu. Kami sudah tuntaskan. Adapun masukan-masukan yang ini nanti kita akan koordinasikan dengan pihak Dukcapil mengenai misalnya ada beberapa catatan yang telah kami jawab. Jadi kami telah jawab dan responi semua di dalam rapat pleno itu. Nah, kemudian hari tanggal 11 Agustus kami melihat ada rilis berita bahwa ada temuan Bawaslu sebanyak 801 gitu ya, yang bahasanya adalah potensi kehilangan hak pilih ya, hak suara begitu ya. Kami perjelas bahwa dalam rapat pleno 801 itu data-data itu tidak diungkapkan seluruhnya 801. Begitu ya. Ini kami harus perjelas. 801 itu tidak diungkapkan. Ada pada akhir, ada saran perbaikan, tapi pada akhir acara itu ada itu. Nah, tapi yang kami tegaskan ini, tidak ada data yang masuk ke kami dalam rapat pleno angka sebanyak 800 data-data 801. Kalau ada itu pasti akan kami bahas, gitu ya. Pasti kami akan bahas data-data itu. Si A di desa apa, di Lembang apa, di ini apa statusnya? Itu kami pasti akan bahas. Nah, gitu. Ini yang perlu kami klarifikasi bahwa angka 801 yang bergulir itu tidak menjadi bahan pertanyaan yang diikuti dengan data otentik berdasarkan PKP nomor 7 tahun 2024 tentang tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Gitu ya. Ini kami pertegas dan mungkin saya serahkan ke Ibu Intan untuk menambahkan penjelasannya. Silakan Bu Intan. Hormati rekan-rekan media yang sempat hadir di sore hari ini, jelaskannya terkait kondisi yang terjadi pada saat rapat pleno terbuka penetapan BPS di tanggal 10 Agustus. Mungkin ada beberapa rekan media yang ikut hadir juga untuk menyaksikan bahwa sesuai dengan regulasi dalam rapat pleno terbuka itu ada ruang diberikan kepada peserta pleno untuk memberikan tanggapan terkait data yang disampaikan atau dibacakan oleh PPK di setiap kecamatan yang termasuk Bawaslu. Dan kondisi yang terjadi pada saat itu, Bawaslu tidak memberikan tanggapan, tapi hanya memastikan hasil rekap di tingkat PPS PPK. Ya, itu cuma ingin menyampaikan bahwa apakah betul pemilih ini di-TMS-kan karena kondisi meninggal dan sebagainya. Lalu kemudian setiap PPK menjelaskan itu bahwa iya di-TMS-kan karena meninggal, ini loh buktinya surat keterangan kematian atau akte kematian. Itu yang terjadi. Tidak ada tanggapan Bawaslu sama sekali yang mengatakan bahwa ada 801 pemilih potensi kehilangan hak pilih, ini bukti otentiknya. Karena dalam regulasi setiap tanggapan itu harus disertai dengan bukti otentik. Bukti otentik yang mana yang dimaksud? Boleh KTPL atau KK atau IKD atau biodata penduduk. Dan dokumen resmi lainnya yang dimaksud adalah surat keterangan kematian, akte kematian atau surat keterangan menikah atau akte nikah. Itu yang dimaksud. Dan dalam rapat pleno itu sama sekali tidak disampaikan bukti otentik karena tidak ada tanggapan sama sekali. Sampai akhirnya penetapan DPS untuk Kabupaten Tanah Toraja itu ditetapkan karena sudah tidak ada tanggapan. Kemudian keluarlah berita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada 801 pemilih potensial kehilangan hak pilih
Sebenarnya berita ini mengejutkan buat kami karena kenapa tidak dikoordinasikan ke kami. Itu pertama. Kedua, ini di media. Ketika berita itu keluar di media, maka itu sudah menjadi bagian dari publik, bagian dari pembaca yang bisa menimbulkan isu yang meresahkan masyarakat. Ini bahasanya Bapak Ibu adalah kehilangan hak pilih. Dan jumlahnya 801. Kalau bicara data tidak hanya menyebut angka, tapi by data. Jadi tindak lanjut kami pada saat membaca berita itu, saya langsung berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu via WA. Nah, Ketua Bawaslu sendiri agak kaget dengan berita itu karena berita itu keluar tanpa sepengetahuan beliau, dan beliau mengatakan bahwa kami malah berpikir bahwa pleno kemarin sudah clear dan tidak ada masalah. Kemudian saya mencoba menghubungi anggota Bawaslu yang berkomentar di media. Saya tanyakan ada apa dengan ini. Kalau memang benar ada 801 pemilih ini, tolong berikan datanya kepada kami supaya kami verifikasi. Kalau memang benar memenuhi syarat sebagai pemilih, ada bukti authentiknya, kami masukkan. Karena ini kan masih proses Bapak Ibu ya, belum masuk penetapan DPT, masih ada ruang untuk memberikan tanggapan, masih ada ruang untuk memperbaiki data pemilih. Nah, kemudian tidak ada responnya ya, cuman tidak memberikan data itu, cuman mengatakan bahwa bagian dari tanggung jawab publik, bagian dari tanggung jawab publik. Terus saya sampaikan ke yang bersangkutan bahwa kalau mau menyampaikan ke media harus sejalan dengan regulasi. Itu pertama, kami sudah merasakan. Kemudian sampai ke tingkat provinsi, tanggal 17 Agustus pleno rekapitulasi DPS di tingkat provinsi ini diangkat. Kami juga menyampaikan kondisi ini ke pimpinan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi yang hadir dan di semua peserta forum yang hadir bahwa tolong berikan data 801 yang disebutkan di media itu ke kami. Disinilah ruang untuk memverifikasi data itu supaya kami bisa memberikan status pemilih ini apa. Nah, dengan berbagai dinamika sehingga diberikanlah kami 4 sampel di pleno provinsi itu